Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang perubahan entalpi reaksi atau delta H. Namun sebelum belajar, marilah kita berdoa semoga Allah memudahkan kita dalam memahami materi berikut. Nah, di sesi sebelumnya kita telah membahas tentang aspek-aspek termokimia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penentuan perubahan entalpi reaksi atau delta H. Untuk menentukan perubahan entalpi reaksi atau delta H, dapat kita lakukan dengan 4 cara. Yang pertama itu menggunakan kalorimeter, yang kedua berdasarkan data perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF0. Kemudian yang ketiga berdasarkan hukum Hess, dan yang keempat berdasarkan energi ikatan. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu menggunakan kalorimeter. Nah, kalorimeter ini adalah alat untuk mengukur perubahan kalor dalam suatu reaksi kimia. Nah, untuk menentukan entalpi reaksi dengan menggunakan kalorimeter, dapat kita gunakan persamaan yang ini. Delta H sama dengan min kalor larutan ditambah kalor kalorimeter. Namun karena kalor kalorimeter ini terlalu kecil, maka dalam perhitungan sering diabaikan. Nah, sehingga delta H sama dengan min kalor larutan atau sama dengan min M kali C kali delta T, atau bisa kita tuliskan dengan kalor larutan sama dengan C besar dikali delta T. Nah, adapun keterangan dari rumus-rumus yang tadi, delta H itu adalah perubahan entalpi, C kecil itu adalah kalor jenis, sementara Q adalah kalor, dan C besar itu adalah kapasitas kalor, M itu adalah massa zat, dan delta T adalah perubahan suhu. Nah, kalor kalorimeter itu contohnya seperti ini. Ini adalah kalorimeter boom. Oke. Supaya kita lebih paham, bagus kalau kita langsung menerapkan rumus-rumus tadi ke dalam soal-soal. Nah, sekarang kita akan membahas tentang contoh soal. Contoh soalnya seperti ini. Sebanyak 9,6 gram kristal LiOH ditambahkan ke dalam kalorimeter berisi 150 gram air. Nah, setelah kristal LiOH larut, suhu kalorimeter beserta isinya naik dari 27 derajat Celcius menjadi 33,5 derajat Celcius. Tentukan entalpi pelarutan LiOH dalam air jika kalor jenis larutan sama dengan 4,2 Joule per gram derajat Celcius dan kapasitas kalor kalorimeternya adalah 11,7 Joule per derajat Celcius. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, maka kita gunakan persamaan Q reaksi sama dengan Q larutan ditambah Q kalorimeter, atau kalor larutan ditambah kalor kalorimeter. Oke, sehingga kalor reaksi sama dengan min M kali C kali delta T ditambah kapasitas kalor dikali delta T. Sehingga kalor reaksinya menjadi min 9,6 ditambah 150 gram. Ini dari massa kristal LiOH ditambah dengan massa air. Kemudian dikali dengan C yaitu 4,2. Kemudian dikali dengan delta T yaitu perubahan suhunya. Jadi suhu kedua dikurang suhu pertama. Jadi 33,5 dikurang 27. Kemudian ditambah dengan kapasitas kalor kalorimeter dikali dengan perubahan suhunya yaitu 11,7 dikali 33,5 dikurang 27. Sehingga kalor reaksinya kita peroleh min 4433,13 Joule. Nah, kita lihat di sini kita harus menentukan mol dari LiOH. Molnya itu bisa kita pakai rumus N sama dengan M per Mr atau massanya LiOH dibagi Mr dari LiOH. Sehingga kita peroleh 9,6 dibagi 24 sama dengan 0,4 mol. Nah, untuk mengetahui berapa delta H atau perubahan entalpi reaksinya, maka rumusnya itu adalah delta H sama dengan kalor reaksi dibagi mol. Nah, delta H-nya menjadi min
4.433,13 joule dibagi 0,4 mol. Sehingga delta H-nya sama dengan 11.082 joule per mol atau 11,082 kilojoule per mol. Nah, mudah kan? Nah, untuk kalian lebih pahamnya, silahkan kalian cari contoh-contoh soal, kemudian kalian coba untuk mengerjakannya. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu penentuan delta H reaksi berdasarkan data perubahan entalpi pembentukan standar. Nah, untuk perubahan entalpi dihitung dengan cara menentukan selisih dari entalpi pembentukan standar antara produk dengan bereaksi atau reaktan. Dirumuskan seperti ini, delta H sama dengan delta HF produk dikurang delta HF bereaksi. Nah, untuk data-data delta HF 0 senyawa pada keadaan standar yaitu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer dapat kalian lihat pada tabel ini. Jadi harus kita hafalkan atau setidaknya kita punya tabel untuk menyelesaikan soal-soal yang membutuhkan data entalpi pembentukan standar. Oke. Nah, agar kalian lebih paham, kalian perhatikan contoh soal berikut ini. Perhatikan data entalpi pembentukan standar delta F0 dari beberapa senyawa berikut ini. Kalian perhatikan zatnya ada CO2 dan H2O. Kemudian nilai dari delta HF0-nya dia tidak pakai angka, melainkan hanya simbol. Jadi untuk pembentukan standar dari CO2 dia adalah B kilojoule per mol, sementara entalpi pembentukan standar dari H2O adalah C kilojoule per mol. Nah, jika diketahui delta H pembakaran gas C4H8 adalah min A kilojoule per mol, maka tentukan entalpi pembentukan standar dari gas C4H8. Oke, nah yang perlu kalian perhatikan di sini adalah kalimat yang ini ya. Delta H pembakaran gas C4H8. Kalian ingat materi pada kelas 10 bahwa reaksi pembakaran itu adalah zat yang bereaksi dengan O2. Oke. Sehingga penyelesaian persamaannya itu seperti ini. Persamaan termokimia dari pembakaran C4H8 yaitu C4H8 gas ditambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Nah, persamaannya ini harus ada persamaan setara sehingga di depannya O2, CO2, dan H2O ada koefisiennya. Jadi untuk menyetarakan persamaan reaksi dengan nilai delta H-nya sama dengan min A kilojoule per mol. Oke. Nah, untuk menentukan entalpi reaksinya kita pakai rumus delta H sama dengan delta HF0 produk dikurang delta H bereaksi. Oke. Produknya yang mana? Oke, produknya yaitu 4CO2 ditambah 4H2O. Sementara pereaksinya adalah C4H8 dan 6O2. Sehingga rumusnya sama dengan delta H sama dengan 4 dikali delta HF0 CO2. Jadi koefisien dari zat-zat pada reaksi dikalikan dengan nilai delta HF-nya atau nilai HF0-nya ya. Jadi di sini 4 itu adalah koefisien dari CO2 dikali HF0 CO2 ditambah 4 koefisien dari H2O dikali delta HF0 H2O. Kemudian dikurang dengan delta HF-nya C4H8. Di sini tidak ada koefisiennya, tidak dikali dengan koefisien karena koefisien dari C4H8 pada persamaan reaksi adalah 1. Kemudian ditambah 6 kali delta HF0O2. 6 adalah koefisien dari O2. Oke. Sehingga kita substitusi nilai-nilainya. Delta H reaksi tadi adalah min A kilojoule per mol. Kalian perhatikan di soal. Sama dengan 4 dikali B. B adalah delta HF0 dari CO2. Ditambah
4 dikali C. C adalah delta HF0 dari H2O. Kemudian dikurang delta HF C4 H8, ini yang akan kita cari, ditambah 6 dikali 0. Ya. Pembentukan standar dari O2 itu adalah 0. Ada di tabel yang Ibu jelaskan tadi, ya. Nah, sehingga minus A sama dengan 4B ditambah 4C dikurang delta HF0 C4 H8. Oke. Kita pindah ruaskan yang bisa kita pindah ruaskan. Di sini delta HF0 C4 H8 sama dengan 4B ditambah 4C ditambah A. Tadi A-nya di sini minus A, karena pindah ruas dia menjadi positif A. Jadi delta HF0 dari C4 H8 adalah A ditambah 4B ditambah 4C kilojoule per mol. Nah, kenapa Ibu pilih contoh seperti ini yang hanya memakai simbol agar kalian lebih mengerti ketika bertemu dengan soal-soal yang menggunakan angka-angka. Jadi rumusnya itu secara umum seperti ini, ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke cara yang ketiga, yaitu berdasarkan hukum Hess. Nah, kata Hess, kalor yang diserap atau dibebaskan oleh suatu reaksi tidak bergantung pada jalannya reaksi, tetapi bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir reaksi. Nah, dalam beberapa reaksi kimia itu berlangsung melalui ada yang berlangsung melalui beberapa tahap, ada yang hanya satu tahap saja. Nah, menurut Hess, perubahan entalpi keseluruhan reaksi adalah jumlah perubahan entalpi dari setiap tahap reaksi. Supaya lebih jelas, kalian perhatikan siklus Hess yang ada di samping. Nah, di sini ada A menghasilkan B, atau A berubah jadi B, delta H-nya kita kasih simbol delta H1, kemudian B menjadi C, atau B menghasilkan C, kita kasih simbol delta H2, dan A menjadi C, dia adalah delta H3. Kalian perhatikan di sini. A berubah jadi C bisa berlangsung dalam satu tahap. Dengan perubahan entalpi reaksinya adalah delta H3. Kemudian A menjadi C bisa berlangsung dalam dua tahap, yaitu A jadi B dulu, kemudian B menjadi C. Nah, A menjadi B kita kasih simbol delta H1. Kemudian B menjadi C adalah delta H2. Nah, dalam hukum Hess tadi mengatakan bahwa jumlah keseluruhan entalpi reaksi adalah jumlah dari perubahan entalpi dari setiap tahap-tahap reaksinya. Jadi kalau A menjadi B, ada delta H3, maka delta H3-nya itu kita rumuskan menjadi delta H3 sama dengan delta H1 ditambah delta H2. Jadi delta H3 itu adalah jalan pintasnya atau hanya satu tahap, sementara H2 dan H3-nya, H1 dan H2-nya adalah jalan dengan dua tahap reaksi. Oke, bisa kalian paham? Jadi di sini A menjadi C-nya itu bisa langsung disimbolkan dengan delta H3, atau dia melalui B dulu baru menjadi C. Jadi ada dua delta H, yaitu delta H1 dan delta H2. Jadi kalau hukum Hess dirumuskan seperti ini. Delta H3-nya sama dengan delta H1 ditambah delta H2. Oke, paham? Nah, kalau kita mau cari delta H2-nya, sisa kita putar-putar ini rumusnya, toh sudah lancar di matematikanya. Oke, supaya kita lebih paham, silakan kalian perhatikan cara penyelesaian soal termokimia yang berkaitan dengan hukum Hess. Oke, contoh soalnya seperti ini. Perhatikan diagram berikut. S solid ditambah 3/2 O2 gas menghasilkan SO3 gas. Nah, di sini digambarkan dengan siklus Hess. Ada yang satu tahap, yang ini. Ada yang dua tahap. Jadi S-nya berubah jadi SO2 dulu, baru berubah jadi SO3. Nah, kalau dia berlangsung dalam satu tahap,
delta H reaksinya adalah min 398 kJ. Sementara ketika dia berlangsung dalam 2 tahap, yang ini dia adalah delta H1 ditambah delta H2. Jadi delta H reaksinya adalah X ditambah min 100 kJ. Nah, pertanyaan dari soal ini adalah berapakah nilai X pada diagram ini? Nah, cara menyelesaikannya silahkan kalian perhatikan. Nah, menurut Henry Hess, kalor yang diserap atau dibebaskan dalam suatu reaksi tidak tergantung pada jalannya reaksi, tapi tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir reaksi. Nah, ini berarti bahwa delta H3 sama dengan delta H1 ditambah delta H2. Nilai dari delta H3 sama dengan nilai dari delta H1 ditambah delta H2. Nah, kita dapatkan rumusnya seperti ini, lalu kita substitusi nilai-nilainya. Jadi min 398 kJ sama dengan X ditambah min 100 kJ. Sehingga nilai X sama dengan min 298 kJ. Jadi nilai X-nya ini minus 298 kJ. Gampang sekali kan untuk siklus Hess? Oke, selanjutnya yang keempat yaitu berdasarkan energi ikatan. Nah, perubahan entalpi dapat ditentukan dari selisih energi ikatan rata-rata antara pereaksi dengan produk. Nah, dirumuskan seperti ini. Delta H sama dengan delta HD energi pemutusan ikatan pereaksi dikurang dengan energi penggabungan atau ikatan produk. Oke, jadi kalau yang tadi produk dikurang pereaksi, sekarang pereaksi dikurang produk atau energi pemutusan dikurang energi penggabungan produk. Oke. Nah, untuk energi ikatan ada 3, yaitu energi atomisasi, energi disosiasi, dan energi ikatan rata-rata. Untuk data energi ikatan rata-rata bisa kalian perhatikan pada tabel ini. Oke ya, supaya kalian lebih paham, kita perhatikan contoh soalnya lagi. Lihat di sini, diketahui energi ikatan rata-rata sebagai berikut. Untuk ikatan karbon dengan karbon, nilainya adalah 348 kJ per mol. Sementara ikatan antara C dengan C dengan ikatan rangkap 2, nilainya adalah 614 kJ per mol. Dan energi ikatan rata-rata antara H dengan H, yaitu 436 kJ per mol. Pertanyaannya, hitunglah energi ikatan C dan H menurut reaksi C2H6 gas menghasilkan C2H2 gas tambah H2 gas dengan delta H reaksinya adalah plus 124 kJ per mol. Oke, perhatikan cara penyelesaiannya. Yang pertama itu, persamaan reaksinya kita bongkar menjadi tangan-tangan ikatan. Kalian ingat kembali pelajaran kelas 10 bahwa C itu punya 4 tangan ikatan. Di sini C-nya berikatan dengan H. Jadi ada 2 C berikatan dengan 6 H. C2H6 kalau kita tuliskan dalam tangan-tangan ikatan bentuknya seperti ini. C berikatan dengan H, 6H. Menghasilkan C2H4. C-nya ada 2. Kemudian H-nya ada 4. Kalian ingat bahwa C itu punya 4 tangan ikatan. Kalau C ini 2 tangannya dipakai berikatan dengan H yang lain, maka 2 tangannya yang lainnya lagi digunakan berikatan dengan C dengan ikatan rangkap 2. Sehingga tangan ikatan dari masing-masing C itu sekarang sudah jadi 4. Nah, ditambah H2. Jadi H berikatan dengan H dengan ikatan tunggal. Kemudian kita buat persamaannya, di mana delta H itu adalah energi pemutusan ikatan pereaksi dikurang energi penggabungan produk. Sehingga rumusnya menjadi delta H sama dengan 6 dikali energi ikatan rata-rata C dan H. Dari mana ini 6-nya? Kita lihat di sini.
C berikatan dengan H. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 ikatan antara C dengan H. Jadi 6 dikali energi ikatan rata-rata C dan H. Kemudian ditambah dengan 1 energi ikatan rata-rata antara C dengan ikatan tunggal. Yang mana itu? Yang ini. Ya. C berikatan dengan C, ikatannya adalah ikatan tunggal. Kemudian dikurang dengan energi penggabungan produk. Kalian lihat di sini, 4 dikali energi ikatan rata-rata antara C dengan H. Yang mana itu? Yang ini ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian ditambah 1 dikali energi ikatan rata-rata C dengan ikatan rangkap 2. Yang mana? Yang ini. Oke? Oke. Kemudian ditambah dengan 1 dikali energi ikatan rata-rata antara H dengan H. Yang ini. Ya. Oke. 1 saja, Dik. Oke. Selanjutnya, delta H-nya sama dengan 2 dikali dengan energi ikatan rata-rata C dengan H. Dari mana ini? Dari 6 dikurang 4. Sehingga sisa 2. Ditambah energi ikatan rata-rata C dengan C, ikatan kovalen tunggal, ini turun ke bawah. Kemudian dikurang, ininya sudah hilang tadi karena sudah dikurangkan dengan 6. Sehingga sisa 2 di sini. Tak? Oke. Sekarang sisa energi ikatan rata-rata rangkap 2 C dengan C. Yang ini. Turun ke bawah. Kemudian ditambah energi ikatan antara H dengan H. Yang ini. Oke. Lanjut. Delta H-nya kita ganti nilainya dengan delta H reaksi. Yang ini. Oke. Jadi 124 kJ per mol. Sama dengan 2 dikali energi ikatan rata-rata C dengan H. Kan ini yang mau dicari. Ditambah 347 kJ per mol. Dari mana ini? Dari data yang diketahui tadi di soal. Yang ini. Kemudian dikurang 614 kJ per mol dari sini. Kemudian ditambah 436 kJ per mol. Dari data soal juga. Oke, selanjutnya kita satukan nilai-nilainya. Jadi 124 kJ per mol ditambah 1050 kJ per mol sama dengan 2 kali energi ikatan rata-rata C dengan H ditambah 348 kJ per mol. Sehingga 2 dikali energi ikatan rata-rata C dengan H sama dengan 826 kJ. Jadi ini kita jumlahkan baru dikurang dengan yang ini. Didapat 826 kJ per mol. Sehingga untuk energi ikatan rata-rata C dengan H ini kita bagi 2. 826 kJ per mol dibagi 2 sama dengan 413 kJ per mol. Oke, gampang kan? Nah, kalau ada yang ada kendala silahkan kalian chat Ibu. Oke. Nah, demikian untuk bagaimana cara menghitung entalpi reaksi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.